وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat talabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah memudahkan kita untuk dapat mempelajari pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah dari buku PAI kelas 4. Dan sekarang kita telah sampai pada pembahasan dakwatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-sirriyah, yaitu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Pada pertemuan yang lalu telah Ustadz jelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama yaitu di Goa Hiro, ya, dengan turunnya surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah turunnya wahyu tersebut, wahyu terhenti beberapa waktu, ya. Ada yang bilang 40 hari, ya, atau ada yang bilang sepekan. Jadi terhenti, tidak turun lagi. Maka Nabi menunggu-nunggu wahyu yang berikutnya turun. Nah, setelah Nabi menunggu-nunggu, ketika Nabi sedang berjalan, ya, maka tiba-tiba Nabi mendengar suara dari arah langit. Ketika Nabi mengangkat kepalanya ke langit, ya, ternyata ya faidal malaku ja'ani bihiroi jalisun ala kursi baina sama iwal ar, ternyata ya ada malaikat yang datang kepadaku di gua Hiro tersebut. Ya, ada malaikat yang datang padaku di gua Hiro tersebut. Ya, dia sedang duduk ya di atas kursi di antara langit dan bumi. Jadi bentuknya sangat besar. Ya, di antara langit dan bumi ada malaikat yang besar ya duduk di sebuah kursi. Nah, dan itu adalah Jibril, malaikat yang mendatangi Nabi ketika Nabi SAW berada di Gua Hiro, ya. Maka Nabi SAW ketakutan dan segera untuk pulang ke rumah menemui Khadijah dan mengatakan zamiluni, selimutilah aku, karena pada saat itu Jibril menampakkan wujudnya yang asli, ya, besar, mempunyai 600 sayap. Dan itulah turunnya wahyu yang kedua, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu turunnya surat Al-Mudatsir, ya, yaitu ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur, ayat 1-5. Jadi Al-Qur'an itu turunnya tidak berurutan, ya. Iqra ayat 1-5, kemudian 6 dan seterusnya, enggak. Jadi ayat Al-Quran itu turunnya ya sesuai dengan yang Allah turunkan, tidak berurutan, tetapi urutannya Rasulullah yang menentukannya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya di antara wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi, yaitu perintah perintah untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ya, dan nama Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah nama Tuhanmu, wa siyabaka fatahhir, kemudian bersihkanlah pakaianmu, ya, warujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Jadi ketika turun ayat tersebut, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara berdakwah kepada manusia. Dan di awal-awal dakwah ya Rasulullah SAW dakwahnya secara sembunyi-sembunyi.
tidak langsung terang-terangan, karena pada saat itu ya masyarakat berada dalam zaman jahiliyah yang merata, semuanya melakukan keburukan. Ya hanya beberapa orang saja yang tidak melakukan keburukan, dari menyembah berhala, minum khamar, memakan riba, berzina, berjudi, semua bentuk keburukan sudah merajalela. Maka dari itu Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang didakwahkan pertama adalah apa? Orang-orang terdekat terlebih dahulu. Itu mukadimahnya. Kita masuk ke pembahasan buku kita, yaitu ya perhatikan baik-baik. Ba'da tatabu'il wahyi bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u man istata'a li ibadatillahi wa nabazal asnam. Jadi setelah turun ayat yang kedua, wahyu yang kedua, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, menyeru manusia, mengajak manusia, ya, orang yang mungkin bisa untuk diajak. Ya, dari orang-orang yang berjiwa hanif dulu, dari kerabatnya yang dekat, ya didakwahkan, tidak langsung yang jauh, ya, yang tingkat keburukannya parah, tapi Nabi mendakwahkan orang yang bisa diajak dulu, ya, dari istrinya, kemudian sahabatnya, seperti itu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wa nabazal asnam, dan meninggalkan peribadatan kepada berhala, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Ya, jadi Nabi SAW mendakwakan manusia untuk beribadah kepada Allah, berdakwah ya dengan dakwah tauhid. Wa kana yad'un nasa sirhiyan salasi sanawatin kamilatan. Dan Nabi SAW berdakwah, menyeru kepada manusia itu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, lumayan lama ya, karena pada saat itu Islam dalam keadaan lemah ya, sedangkan kebatilan merajalela. Selama 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kanat awalun nisa'i islaman hiya zaujatuhu Khadijah binti Khuwailid. Dan wanita yang pertama yang masuk Islam adalah istrinya sendiri, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Ya, orang yang paling menyemangati Nabi, ya, orang yang paling mensupport dakwah Nabi dan memotivasi Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid, yang pertama masuk Islam. Wa kana awwalu sibyan islaman huwa Ali bin Abi Thalib. Kemudian kemudian anak kecil yang masuk Islam yang paling pertama adalah Ali bin Abi Thalib, ya, yaitu apa? Sepupu Nabi. Pada saat itu berumur kira-kira 10 tahun atau 9 tahun, masih sangat kecil. Wa kana awwalu rijal islaman huwa Abu Bakrin. Dan laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sahabat yang paling utama. Sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak ragu sedikit pun ya terhadap apa yang ditawarkan Nabi kepadanya. Berbeda dengan yang lain, ya mungkin yang lain masih mikir-mikir sehari atau 2 hari, tetapi ketika Abu Bakar ditawarkan Islam, maka langsung ya beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini ya termasuk sahabat Nabi ya sebelum sebelum Nabi diutus. Dan juga Abu Bakar banyak menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah, karena Abu Bakar ini adalah orang yang kaya, saudagar, seorang pedagang besar. Maka Abu Bakar banyak membantu dakwahnya Rasulullah di awal-awal ya, berupa dengan hartanya ya. Dan juga Abu Bakar membantu berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab dakwahnya Abu Bakar, maka ya masuklah beberapa orang sahabat yang mulia ke dalam Islam. Jadi
dari dakwahnya Abu Bakar ini masuk ya orang-orang yang mulia masuk Islam ya. Di antaranya adalah wa an tariqi Abi Bakrin aslama sabiqunal awwalun wahum, dan di antara ya dari tangannya Abu Bakar, dari jalan Abu Bakar yang masuk Islam itu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah Utsman ibnu Affan, yaitu Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Kemudian Az-Zubair bin Awam ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah. Ada 6 orang ya. Jadi dalam As-Sabiqun al-Awwalun itu ada 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika mereka masih hidup untuk masuk surga. Dari 10 orang itu 6 orangnya masuk Islam dari tangan Abu Bakar, lewat Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan ya, Zubair bin Awam, orang yang di antara 10 orang yang masuk surga itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, Umar, Ali ya. Kemudian ya Umar, Ali itu tidak masuk Islam lewat Abu Bakar, tapi ya 6 orang ini masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai banyak keutamaan ya. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memujinya ketika Abu Bakar tidak ada. Ya, pada saat itu Nabi SAW mengatakan ya bahwasannya ada sapi yang berbicara kepada tuannya. Jadi sapinya itu diletakkan barang bawaan banyak. Maka sapi itu mengatakan, sesungguhnya saya diciptakan oleh Allah itu bukan untuk membawa barang. Jadi sapi itu berbicara kepada tuannya. Ya. Kemudian di antara para sahabat yang diceritakan Nabi itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sapi bisa bicara? Maka Nabi mengatakan, sungguhnya saya beriman, Abu Bakar dan Umar juga beriman. Ya, apa yang terjadi pada kisah tersebut. Padahal pada saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada. Tetapi Rasulullah mengatakan seperti itu memuji Abu Bakar. Ya, bahwasannya apabila Abu Bakar mendengar hal ini tidak nanya-nanya lagi, langsung beriman. Jadi orang yang sangat imannya sangat tinggi ya, tidak ragu-ragu terhadap apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ucapkan ya. Sama seperti ketika kisahnya Isra Mi'raj ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diisrokan ya untuk pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Setelah dari Baitul Maqdis setelah sampai di Baitul Maqdis kemudian pergi ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh dalam satu malam. Maka pada saat itu gegerlah penduduk Mekah ya dengan mendatangi Nabi ya, dan kemudian mengejek Nabi. Maka orang-orang datang ke Abu Bakar dan mengatakan, bagaimana Abu Bakar temanmu itu ya, maksudnya Nabi. Dia mengatakan bahwasanya dia pergi ke Baitul Maqdis ya, kemudian pada malam itu juga dia pergi ke langit ketujuh. Bagaimana keadaan temanmu itu? Ya mungkin sudah tidak waras. Mereka mengatakan seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan ya, seandainya dia mengatakan yang lebih parah dari ini ya, maka aku beriman kepadanya. Jadi Abu Bakar itu tidak ragu-ragu dalam beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tidak ragu-ragu dalam mengamalkan Islam, dan merupakan makhluk ya yang termulia setelah Nabi dan Rasul, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, yaitu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali ya, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah al-Jarrah, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Taib, ini yang bisa Ustaz bahas. Jadi ya pada pelajaran hari ini adalah kisah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ya di awal dakwah Nabi. Taib, kemudian ya kosakata penting atau baru yang harus kita hafal ada 10 ya, seperti biasa Ustaz bacakan kemudian dihafal. Al-malaku, malaikat, as-sama'u, langit,
minni dariku, yaitu minni dariku. Ar-ru'ya mimpi. Kemudian al-insanu manusia, yarjifu bergetar, fuadun hati, yad'u mengajak, bada'a memulai, sibyanun anak kecil. Ya, ini yang bisa Ustadz bahas. Kemudian ya yang mufradat ini kalian hafalkan, kemudian setorkan. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.